saudara kembar ini sedang main tenis. Tapi, tiba-tiba, ada kecelakaan. Si kakak, Adele, memukul bola ke arah adiknya. Tapi, Agathe mati otak. Adele mencari dokter terbaik di kota. Tapi, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Dia putus asa. Tapi, ia tak menyerah. Lalu, ia mendengar kabar. Ada dokter sakti. Ia adalah dokter Firaun. Jelas saja, kabar ini belum tentu benar. Tapi, demi Agathe, Adele memilih percaya. Dia pergi ke gurun tanpa ragu. Dengan bantuan orang lokal, ia berhasil menemukan makam Firaun. Tapi ada banyak organ di dalamnya. Mereka tak berani gegabah. Adele menemukan kunci pembuka. Cairan aneh merembes keluar. Makam pun terbuka. Dokter pribadi Firaun juga berada di sini. Banyak harta di dalamnya. Mereka sangat senang. Tiba-tiba, jebakan mengerikan menelan mereka semua. Semua orang tercengang. Adele tidak takut. Ia tak tertarik dengan harta itu. Ia hanya ingin mumi Firaun. Tapi, saat itu, musuhnya muncul dan ingin menangkapnya. Mereka bersih tegang. Di saat genting, Adele yang cerdas memiliki solusi. Pinjami aku korek. Ternyata, cairan itu adalah minyak mentah yang mudah terbakar. Adele berlari ke dalam makam, lalu masuk ke peti Giraun. Ia masuk ke jalur rahasia, dan berhasil keluar. Setelah berusaha mati-matian, ia akhirnya bisa membawa pulang dokter Firaun. Tapi, saat melihat Agathe, dokter itu diam saja. Ternyata, mumi dokter Firaun masih tidur. Adele harus membangunkannya, supaya ia bisa mengobati Agathe. Adele putus asa. Bagaimana ia mungkin membangunkan mumi? Tiba-tiba, ia mendengar kabar. Ada profesor alkemi yang sakti. Demi membangunkan Agathe, Adele memanggil Profesor Sakti Nini. Tapi, dokter tidur terlalu lama. Hanya Profesor Botak yang bisa membangunkannya. Tapi, Profesor Botak sedang di penjara. Ternyata, ia pernah menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan dinosaurus berusia ribuan tahun. Dinosaurus itu mengacau di kota. Polisi akhirnya menangkapnya. Tapi, Adele harus menemuinya. Ia mencari cara untuk membantu Profesor kabur. Pertama-tama, ia menyamar sebagai pengacara Profesor. Ia tak tahu kalau pengacara aslinya ada di sana. Adele ketahuan. Tapi, ia tak menyerah. Ia menyamar jadi koki. Ada lencana koki di bawah piring, kamu bisa pergi. Tapi, ia ketahuan lagi. Lencana saya hilang. Ketiga kalinya, ia jadi biarawati. Kali ini pasti berhasil. Cepat pergi denganku. Tapi, gagal lagi. Terakhir kali. Dengan percaya diri. Ternyata, aku ngantuk. Nanti malam kamu datang lagi saja. Apa kamu bilang? Adele marah. Tapi, malamnya, ia menyamar jadi sipir, dan berhasil masuk. Tapi, Profesor tak ada di sana. Ia di ruang eksekusi. 2 hari lagi akan dipenggal. Adele tak punya pilihan. Ia memikirkan trik, yaitu meminta pengampunan dari hakim. Tapi, prosesnya susah. Ia gagal kali ini. Bahkan, hakim hampir dimakan oleh dinosaurus. Saat ia putus asa, tiba-tiba ia melihat surat. Ia memiliki ide untuk menyelamatkan Profesor. Pengirim surat bilang, ia tahu di mana dinosaurusnya. Adele mencari dinosaurus berdasarkan petunjuk. Ia lalu naik ke punggungnya. Ternyata, Adele mengendarainya untuk menyelamatkan Profesor. Saat itu, Profesor hampir dipenggal. Kepalanya sudah dikarungi. Adele berhasil menolong Profesor. Ia sangat senang saat mau membangkitkan mumi. Kecelakaan terjadi. Polisi mengejarnya dan menembak dinosaurus. Tapi, ternyata hidup Profesor terhubung dengan dinosaurus yang dibangkitkannya. Kalau dinosaurus Mai, maka Profesor juga Mai. Adele segera membawanya pulang. Aku harus bagaimana? Pakai barang antik untuk membentuk lingkaran. Profesor menutup mata dan membaca mantra. Tiba-tiba, semua artefak mulai terbang.
Tapi, saat Profesor membantu mumi bangkit, di tengah ritual, Profesor tidak kuat, dan tewas. Adele sangat kecewa. Tiba-tiba, terima kasih. Ternyata, dokter sudah bangkit. Adele menyuruhnya untuk memeriksa Agathe. Ternyata, dokter malah bilang, kalau ia bukan dokter Firaun. Ia adalah ahli matematika. Adele membangkitkan mumi yang salah. Ia sangat kecewa. Mumi bilang, dokter Firaun dikubur bersama oleh Firaun. Tiba-tiba, Adele ingat sesuatu. Karena saat itu, kompleks makam Firaun akan dipajang di museum. Mumi pergi ke pameran untuk membangkitkan Firaun dan mencari dokternya. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Mereka akhirnya menyentuh peti mati Firaun. Adele ingin membukanya, tapi mumi bilang, tunggu dulu. Mereka harus melakukan ritual. Ya sudahlah, Adele dan mumi membuka peti lainnya dulu. Setelah para bawahan Firaun bangkit, kini giliran Firaun yang akan dibangkitkan. Tapi, Firaun tidak mau menyembuhkan Agathe. Ia merasa masalah ini terlalu remeh sampai harus membangunkannya. Firaun tak senang. Adele menangis. Apa kamu tahu rasanya kehilangan adikmu? Aku setiap hari menangis. Firaun terharu. Panggilkan dokterku. Dokter Firaun mencabut tusuk konde Agathe, lalu memindahkan tubuhnya ke altar. Ia lalu menggunakan ramuan rahasia dan mengolesnya di dahi Agathe. Akhirnya, pengobatan selesai. Kamu bermain terlalu kejam, aku ini adik kandungmu. Mereka akhirnya hidup bahagia. Sementara itu, Firaun dan gengnya mengawali hidup di abad 21. Maaf, apa kamu tahu Sungai Nil di mana? Tentu saja. Ini adalah film fantasi tahun 2010. Sangat seru dan penuh kejutan. Demi adiknya, Adele menempuh beragam rintangan bahaya. Setelah menyembuhkannya, ia pergi bertualang. Tapi, perjalanan kali ini tidak begitu lancar.